tentang hak perempuan dalam berpolitik. Hak politik perempuan dalam Islam terdapat dua pendapat yang berseberangan. Pendapat pertama dirasakan masih membedakan laki-laki dan perempuan secara biologis dan gender. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, tidak akan sejahtera suatu kaum yang menyerahkan urusan pemerintahannya kepada perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Namun, kalau dilihat dari perawinya yaitu Abu Bakrah, ia menggali hadis tersebut setelah kalahnya Aisyah di Perang Jamal. Tetapi, hadis itu tidak ada sebelum Perang Jamal, di mana Aisyah istri Nabi menjadi pimpinan pasukan yang di dalamnya banyak sahabat mengikutinya. Tidak seorang pun sahabat keberatan atas kepemimpinannya. Seandainya mereka yakin bahwa Nabi melarang perempuan menjadi pemimpin, tentulah mereka segera keluar dari barisan Aisyah. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan diterima oleh para sahabat terkemuka. Pendapat yang kedua, bahwa mereka mengakui adanya jaminan terhadap hak politik perempuan dan perempuan diakui merupakan sumber daya manusia yang patut diperhitungkan. Dalam konteks pemberdayaan peran politik perempuan di Indonesia, hak politik perempuan secara legal, formal telah terjamin eksistensinya. Hal itu terlihat jelas pada pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu yang menyatakan setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Dan juga terdapat dalam surah At-Taubah ayat 71 bahwasanya dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang munkar. Dan dalam surah An-Naml ayat 23 juga menyatakan bahwa sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah mereka dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Sehingga hak-hak perempuan sama halnya dengan laki-laki untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak-hak perempuan diakui dan dilakukan perlindungan terhadapnya. Terkait dengan hak-hak perempuan di bidang politik diantaranya 1. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan turut serta dalam kebijakan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan. 2. Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan berkala yang bebas untuk menentukan wakil rakyat pemerintah. Ketiga, hak untuk ambil bagian dalam organisasi pemerintahan dan non-pemerintahan, serta himpunan-himpunan yang berkaitan dengan pemerintah dan politik negara tersebut. Jadi, pendapat pertama didasari hukum Islam yang dipahami secara tekstual, dan pendapat kedua juga didasari oleh hukum Islam yang dipahami secara kontekstual dan konferensif, serta dalam hal ini perempuan berhak dan diperbolehkan menduduki jabatan politik dengan syarat menaati hukum syariat Islam karena tidak ada teks atau dalil yang secara tegas melarangnya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.